Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iki wis meh jam rolas. Kita masih harus mendengar sesepuh, pemimpin, budaya, spiritual dan semuanya yang paling harus kita dengarkan. Nek kaya aku ora kok ngrungokne apa-apa, ora cetha. Pak Bupati harus Anda dengarkan programnya dan seluruh Pemkab, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat sudah kita dengarkan bersama. Meskipun melalui nyanyian tapi yang sampai kepada kita adalah cinta dan komitmennya. Ngono ya kira-kira ya. Nah sekarang saya mohon kita harus mendengarkan ada dua kiai kita. Kita dengarkan secara bergiliran. Ingkang pertama panjenengan apa? Pak Nyun Sewu sampean pokoknya mari ngomong sak embrek mang sampean kei landasan tambahan tanya napa ngoten nyun sewu. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim, saya minta kita mendengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah wa syukron lillah wa sana'an lillah wassalatu wassalamu li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para kiai yang saya hormati, khususon wa nahussu beliau Gusama, beliau Bapak Bupati atau yang mewakili. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu bersilaturahmi dengan judul ikhlas yang sudah sejak awal dibicarakan oleh beliau Cak Nun, yang kemungkinan sekali ada sedikit sanad yang sama ketemu dengan beliau, dengan saya. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyambut baik apa yang disampaikan di depan tadi. Dari sekian, mulai dari istilah bid'ah, ikhlas, sebenarnya ketika kita lihat menyambung juga tadi oleh Yai Muzammil, kaitan sedikit disinggung tentang wasilah. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Minhajul Muslim, yang namanya wasilah itu adalah ma yuqarribu ilallah, sesuatu apa saja yang itu membawa dekat kepada Allah itu adalah wasilah. Ketika tadi Cak Nun menyampaikan dikasih akik, ini memang waktu kira-kira 1 tahun yang lalu rame di Wonogiri tentang akik yang katanya adalah jadi kurofat, jadi musyrik dan lain sebagainya. Beliau Yai Muhsin akhirnya mengumpulkan para kiai bahsul masail. Ternyata setelah kita telusur di Bukhari, akik ternyata adalah sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah pernah punya akik yang diimpor dari kerajaan Habasah yang warnanya adalah merah dan hijau. Artinya Rasulullah mempunyai akik yang berwarna bermacam, banyak akik, tapi pemakaiannya tidak israf. Artinya tidak semua akik dipakai di dalam 4 jari. Kayak siapa ini? Saya tidak bilang loh ya. Artinya boleh. Ini kalau kita istilah santri layak riful
aqiqah ila ahlul. Jadi enggak ada tahu orang yang tentang manfaat dan harganya akik kecuali orang yang ahli akik. Layak riful jauhar ila ahlul jauhar. Tidak ada orang yang tahu harga mahalnya. Apa? Bahasa Wonogirinya apa? Jauhar. Inten. Enggak tahu harga mahalnya inten kecuali orang yang ahli inten. Maka enggak tahu orang yang namanya mahalnya sunnah kalau bukan ahli sunnah. Tadi disinggung. Inatori kosyariatun wa tariqatun wa haqiqatun. Diteruskan. Ini di kitab apa Gus? Di salah satu kitab Thariqatul Auliya diterangkan bahwa kita jalan yang kita tempuh sabil tadi, jangan keliru sambel ya. Sabil tadi adalah sebenarnya jalannya syariah, thariqah dan hakikat yang dikemas oleh beliau tadi intinya ke sana. Maka saya sampaikan kita adalah jangan panas ketika dengar itu. Semuanya kita ada rujukan, ada kitabnya. Yang kaitan disambung tadi persoalan genduri. Di sana disampaikan oleh Rasulullah pula. Tasaddaqu ngan anfusikum wa amwatikum walau bisurbati ma'in. Tasaddaqu podo sodako sira kabeh min anfusikum saking awak dhewe nira kabeh wa amwatikum lan wong mati nira kabeh walau bisurbati ma'in walaupun toh dengan Wonogiri napa Pak Bupati sak cegok sak seruput nggih sak seruputing Cak Nun kopi kan itu lah kula nggih meri jadi niku. Nggih. Terima kasih nggih. Mboten guyon Cak, guyon nggih. Nggih. Walau bisurbati ma'in toh hanya satu sak seruputaning banyu. Kalau ini nanti ya Gus, ini panitiane ya. Sahrul nggih. Saya nanti sampai di rumah saya katakan Tirtomoyo itu lomo semuanya. Karena disuguh minum satu botol. Pak Bupati diunjuk Pak, wah mboten mengke nek kepengin teng mburi katanya. Ketika kita tidak bisa bersedekah satu sak cegokaning banyu niki awake dhewe didhawuhi bi qiraatil Quran maca ayat Al-Qur'an. Yasin dibaca di samping fadilah itu adalah memang sunnah Rasulullah. Nek Yasin nek Al-Qur'an enggak bisa diberi kesempatan oleh Rasulullah adalah kita membaca istighfar dan mendoakan orang yang sudah mati, bayangkan. Milo jangan panjenengan gaduh ketika itu disindir. Atau ketika tidak hanya disindir Gus sama, di Wonogiri niku diculek nih teng mripat malan kan niku. Milo nyuwun sewu mboten sak khawatir. Ini banyak buku rujukan cuman mungkin corok ngemase buku niki yang belum bisa sempurna. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah kaitannya dengan apa Pak istilah? Full day school. Niki nyuwun sewu pondok pesantren sudah gudangnya. Iku sama nggih. 24 jam pondok pesantren sudah menggodok. Tapi kita ada satu ketakutan pula ketika siapa yang punya TPQ, Ibu Bapak? Siapa yang punya TPQ? NU.
Siapa yang punya diniyah? Maka ketika ini diterapkan, anak-anak SD tidak sempat ngaji di TPQ, tidak sempat masuk ke madrasah diniyah. Siapa yang rugi? Bukan NU saja, bangsa Indonesia. Karena akan kekurangan dalam membaca Al-Quran, kekurangan di dalam masalah pelajaran agama. Dados niki NU mboten kok gawe-gawe mboten, memikirkan wawasan kebangsaan secara long termnya, bukan hanya short term. Dan itu wawasan kebangsaan bukan hanya merupakan target, tapi merupakan satu ideologi bangsa Indonesia. Bapak Ibu, menika kemawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kula pajan pikantuk fadlipun Allah Subhanahu wa taala, kumpul niki kula panjenengan golek ridane Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Padha syukura ning ingsun Allah, aku bakal eling maring sira kabeh. Ibnu Abbas, wonten tafsir Ibnu Abbasipun dawuhaken, elingku luweh gede tinimbang elingmu. Elingku Allah luweh gede tinimbang elingmu sira kabeh kawulane Allah. Mila dalu niki kula panjenengan dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruhu kama hadakum. Ini ada kiai di belakang saya. Ilingo seperti apa yang telah kami tunjukkan kepada kamu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak Yai atas stabilonya, terutama marja-marja yang resmi dari berbagai kitab. Dan saya senang sekali soal akik tadi, senang banget. Memang Kanjeng Nabi itu selalu pakai akik ya, selalu pakai akik. Warnanya memang apa namanya, kesukaan beliau kan hijau nomor 1, kemudian merah. Dan saya sudah bilang sama teman-teman dari dulu kan, akik itu kok delok langsung kelingan Gusti Allah iki gawenane kok iso ya ngomong watu ning gunung kok dadi kaya ngene. Itu kan mau ndak mau kita takjub pada Allah satu. Nomor 2, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqut. Dadi nek ndelok akeh itu saya kelingan betapa mutiaranya Kanjeng Nabi. Gitu ya. Oke, sebelum beliau berikutnya satu selawat ya. Cek ono unen-unen ya, yang Muhammadun basyarun ya. Aku njaluk nadane wae. Muhammadun basyarun, Muhammadun basyarun, wa laysa kal bashari bal huwa yaqul.
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا Sekarang giliran kita mendengarkan sahabat saya, kekasih saya, dulurku ke zaman biyen, wis pirang abad ya Gus ya. Ke zaman mbah-mbah biyen. Bismillahirrahmanirrahim Gus, nyuwun sewu sampean newangi arek-arek kabeh, cek iki dadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Dicintai Allah, mencintai Allah, bersikap lemah lembut kepada sesamanya dan bersikap tidak tega kepada orang yang berbeda dengan mereka. Jadi aizzah itu bukan bersikap keras kepada orang kafir. Juga tidak akan saya sebut kafir. Orang yang berbeda. Ora enak lah secara budaya ora enak nyebut wong kafir kira. Wong kowe dhewe ya mungkin oke kafir, aku dhewe ya iya ya. Kafir itu kan pokoknya nutupi kebenaran kuwi jeneng kafir. Kafir berasal dari kata petani. Petani itu nutupi lemah nganggo tanduran. Kan gitu. Nah, disebut kafir dipinjam menjadi istilah teologi atau istilah akidah karena orang-orang itu menutupi kebenaran Allah. Sebagaimana petani menutupi menutupi tanah dengan mulane iku dadi bahasa Inggris cover bed cover lali aku ketoron nek gak iso bahasa Inggris aku. Kowe kok pinter kowe le.
Kowe pinter bahasa Inggris mau mergo kowe dadi karyawan toko kasur kowe. Cover bed ya. Kata cover dalam bahasa Inggris berasal dari kata kafaro kafir dari bahasa Arab. Ngono ya. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab banyak yang sama. Misalnya ardun, bahasa Inggrisnya earth. Bahasa Jawanya ardi. Ardi itu bumi. Hardi ya, bumi dan seterusnya lah, banyak sekali. Kata-kata yang sebenarnya kata-kata yang berasal dari ibunya bahasa seluruh manusia zaman dulu. Jadi saya sama beliau ini, yo ayahku yo nyantri ndek kono biyen, Gus, mbahku pokoknya sing jenenge Tremas, wis kabeh iku anu lah. Satu family spiritual satu sama lain. Saya mau dengan sangat dengan arek-arek iki sampean suwuk teko doan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ngomong apa ya? Bung Bobit, terima kasih sekali. Saya tadi turun dari mobil itu yang adanya. Saya menangis kepada Allah. Ternyata sedemikian banyak hamba yang berkumpul di sini. Dan saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang hebat. Saya yakin bahwa Anda insya Allah akan menerima hasil nilai rapot Anda di hadapan Allah dengan menggunakan tangan kanan Anda nanti. Saya yakin bahwa Anda pada saat di mana Allah manggilmu, insya Allah ucapan yang akan keluar dari mulutmu adalah ucapan yang terbaik. La ilaha illallah. Mari bersama-sama. La ilaha. Sekali lagi. La ilaha illallah. Kalau Anda mengucapkan bahasa la ilaha illallah itu ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak ada yang menandingi kehebatan ikhlas kecuali wong buang taek karo wong buang uyuh. Kalau keikhlasanmu bisa seperti itu, ono wong ising ngetokne taek ora ikhlas. Sudahlah, kita tidak usah ngomong kita kiai, kita ulama, kita siapapun. Kalau Anda mengatakan ikhlas, tapi keikhlasanmu adalah kamu curangi sendiri. Dan Anda tidak pernah pakai falsafah ikhlas ke dini wong buang taek atau buang uyuh. Non, tidak pernah ada. Sebagaimana cinta kepada baginda Rasul, masyarakat Wonogiri kapan Anda mau bisa membalas jasa besar baginda Rasul? Paling banter kula kali Cak Nun ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Padahal bukan itu tentu. Tidak cukup dengan itu. Ada seorang sahabat yang hanya pada saat beliau hidup, selama hidupnya hanya mengucapkan ya Karim, ya Karim, Karim, ya Karim, Karim, Karim. Rasulullah katakan, Anta ma'i fil jannah. Anda nanti akan bersamaku dalam surganya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang barusan dari malam saya sampaikan ini di Kabupaten Wonosobo. Jadi gak usah kemaki lah. Semua konco-konco Kiai Kanjeng yang juga merupakan dulur-dulur kula kabeh niki. Ndak usah lah macem-macem. Kalau memang belum sampai di tatarannya, cukup kita meminjam kalimat Asmaul Husna satu saja. Allah sudah katakan lewat baginda Rasul. Bukti bahwa Rasulullah katakan, Anta ma'i fil jannati karena bi barakati ya Karim.
Itu saja. Ya Allah, ya Rabb. Biarkan lafal ya Karim nanti dikupas sedulur kawula. Beliau ini ya, saya tidak pernah mengerti. Ya Allah. Terlebih tadi Bung Bobit dan semuanya, Bang Is dan semuanya, Mas Imam. Saya sebenarnya belum dan bahkan mungkin hatta kapanpun saya tidak makamnya ketika saya mesti harus datang dengan disambut dengan ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Itu. Kemudian yang terakhir, ketika Anda bermohon kepada Allah, lo nyuwun pangapunten, saya tidak ngandani Kiai Sutrisno, tidak. Saya tadi pangling dengan beliau. Dan mestinya yang kiai itu ya beliau. Karena pakai sarung dan roto-roto wong sarungan ini mesti ora katokan. Roto-roto. Beda kali kula kali Cak Nun katokan wis mesti lengkap lah. Lek potongan Kiai Sutris mesti ora katokan. Ya Muzamil ya ora katokan iku, waduh. Masya Allah. Ternyata bahwa kenapa? Kita berdoa ini kadang-kadang masih ada titik kesalahan yang kita miliki. Mohon maaf, Mas Mubarak, saya tidak mulang kepada Anda. Kalau dulu rakyat sampean kok. Doa itu kalau tidak tidak dalam koridor 3 ini. Kata Rasulullah, gak mungkin donga ini sampai dirungokne karo Gusti Allah, gak mungkin. Jadi setiap selesai salat, asbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ucapkanlah, ya Allah, aku mohon rahmat-Mu ya Allah. Kalau kemudian doa itu tidak diawali dengan bahasa itu, kata Rasulullah, tidak ada, tidak didengar oleh Allah. Aku mohon rahmat-Mu ya Allah. Rahmat itu biar nanti Cak Nun yang menerangkannya. Iya, saya juga tidak tahu apa-apa kok. Saya tadi sengaja memang begini, saya pakai jaket begini, saya pakai topi segala macam bentuk tuh tujuan kula nyuwun pangapunten biar orang semua tidak tahu siapa saya. Lah kok ya kebetulan matane banser kok ya weruh kabeh. Astagfirullahaladzim, saya harus bagaimana? Dan saya bukan kiai, Bung. Saya bukan ustaz. Saya bukan ulama apalagi terlalu jauh. Saya adalah pengembara yang gandrung dengan para orang-orang yang saleh. Ana abdukal faqiru al-haqiru daiman ila audillah. Iku potongan dapuran kula ngaten. Kalau yang alim itu kakek saya, Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tirmizi. Ning tiba putune la ilaha illallah bojoke alif lho gak ngerti. Sekali lagi, permohonan itu harus dimulai dari ucapan ya Allah, aku mohon rahmat. Ini sahabat saya ya Allah luar biasa. Beliau luar biasa. Kenal sama saya pertama kali Mas Edi Juragan bisnya Sumba ini, Cak Nun saya tak maturin jenengan. Pada saat seorang ulama besar di Pacitan Mbah Umar wafat, itu yang takziah ribuan bahkan puluhan ribu manusia. Satu-satunya sandal sing ilang itu sandal kula, Mas. Mas Edi Juragan bis Sumba repot melu goleki sandalku sing ilang. Saya berpikir ini siapa? Lho wong sakmene akeh kok sing dijupuk sandalku tok. Wabeh para kiai-kiai termasuk Kiai Muhsin judeg melu goleki sandal kula ora ketemu. Terus ada kiai yang nyeletuk begini, Gus, yes. Kenapa? Satu-satunya sandal yang hilang hanya milik panjenengan. Saya tidak tahu. Itu mungkin ilmunya Mbah Umar sing saiki wis mlebu ning bathukmu kabeh. Subhanallah.
sekali satu kata, siapapun mereka, konco-konco semuanya, kalau berdoa kepada Allah, ternyata dalam beberapa literatur penjelasan kitab, nanti tanya sama Kiai Sutris, bahwa kalau doa itu tidak dimulai dari kalimat ya Allah inni as'aluka rahmah, aku mohon dengan rahmahmu ya Allah, insya Allah doa itu akan diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Yuk, ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Namun semuanya, saya bermohon semuanya nanti, Mas Obid, yuk satu nada kita bersama-sama dengan lagu Tomboati. Yuk, satu nada Tomboati bersama-sama Mas Jige. Ayo Bang Is.
semuanya untuk Kiai Kanjeng. Luar biasa sekali, terima kasih. Cak Nur, terima kasih. Nyuwun pangapunten. Saya kangen banget dengan panjenengan. Ya Allah. Saya terima kasih banget dengan teman-teman Kiai Kanjeng, dan kapan-kapan saya mohon Kiai Kanjeng untuk datang ke pesantren kami bersama dengan santri kami, dan semoga Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ama ini hamba Allah yang selalu menangis. Jadi kalau melihat beliau itu pokoknya urusannya air mata. Merasa bersalah kepada Allah, sayang kepada sesama manusia. Kiai Kanjeng disayang secara khusus oleh beliau. Dan beliau itu nek aku loro beliau nangis gitu. Jadi sandal sampean sing ilang kemang ketoke disingitno malaikat. Didele swarga. Terus malaikat itu tak perkirakan, tapi gak ono nase iki, gak ono marjae. Ketoke dikei jatah karo Gusti Allah oleh nglebokno menungso mbuh pira nang swarga. Berdasarkan pengamatannya masing-masing. Jadi gimana dicolong sandale mergo meneh-meneh gak ada dihisab atas privilege malaikat itu sampean mlebu swarga lho kira-kira Pak. Kayak Nabi Idris sampean berarti. Nabi Idris lah dolen nang swarga sandale ditinggal apen-apen kari padahal ditinggal cek meneh-meneh ana alasan mlebu kula kaji nyobok sandal kula terus gak metu meneh ngono ceritane. Gusti Allah iki ya lucu-lucu ya nyeneng-nyenengno ngono iku. Jadi insyaallah Gus sampean aku kapan-kapan titip sandal nang sampean aku. Saya dicolong malaikat meneh. Saya akan nanti puncaknya kita mohon Kiai Muhsin untuk sebelum memimpin doa untuk juga memberi memberi tambahan uwur-uwur sawur ya untuk ilmu dan barokah kita bersama. Sebelumnya saya mohon izin, aku diamanati karo Gus untuk soal Ya Karim sama Rahmat tadi lah aku gak ero aku. Akhirnya aku njaluk mang. Ya Allah kula diamanati dulur kula dikengken jelasaken rahmat. Gak tahu maca kitab aku iki. Ya nek Muzammil sembuarang dibadok. Kitab apa ae dipangan kabeh. Sampai lemah-lemah lho digawa teko Madura nang Bantul lho, dirabekno. Jadi saya tadi tanya dan saya dibisiki gini. Saiki pertama rahmat. Pasti dia berasal dari akarnya. Akarnya adalah huruf. Nah, huruf rahmat itu kan polanya sama dengan rohim, rohman, ya. Ro, ha sama mim. Tadi ngene wis. Wa yadribullahul amthal linnas. Jadi saya pakai simbolismenya Allah di alam. Ibaratno pohon wit. Jadi rohim iku oyote. Jadi kedalamannya dan ketinggiannya nek jero kan mesti dukur ya. Jero terusannya dukur itu rohimnya. Rahmannya itu hamparan rindangnya daun-daunnya itu. Kira-kira, nah aku gambarno tapi ojo dipercaya rek. Rahmatiku wae ngono lho. Rahmatiku wae. Mulane anak itu adalah rahmat Allah yang utama karena dia lahir dari rahim kan itu. Lahir dari rahim. Maka kata rahmat itu yaiku wae. Wae cintane Allah itu berbuah rahmat itu. Jadi kalau kita mendapat rahmat itu berarti kita berada di dalam lingkup cinta Allah kepada hamba-hambanya. Mulane rahmat iki gawe kabeh ya Gus. Gak gawe wong Islam tok semua. Pak Edi ya dapat rahmat. Gitu sampai duwe bis sak ngono kae mergo rahmat Allah. Itu soal rahmat kira-kira ngono iku lah. Pokoke sampean ndelok wit eling rahmat ngono ya saiki ya. Ndelok wit eling nek oyote jero berarti itu rahimnya. Kalau daun-daunnya merambah, melebar itu namanya rahman kira-kira ngono. Nek ndelok huruf lho Gus. Nek rohim gak mingkem nek rahman lah mangap lah ngono. Rahman berarti melebar, nek rohim mingkem berarti menjero karo mendukur gitu. Nah, rahmat itu buahnya. Oke. Itu satu. Yang kedua amanat dari beliau tadi soal ono wong badui ya. Mek bondo Ya Karim mlebu swarga. Ini almarhum Zainul pernah membawakannya. Wis ngerti ceritanya ya, Rek ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah.
wara'a arabiyan yatufu biha wa yaqulu ya karim. Dadi ana wong Badui ndoleki Kanjeng Nabi ndek Mekah gak kepethuk-kepethuk. Wis rono rene gak kepethuk. Akhire dhek leren ndek Ka'bah tawaf. Nah tawaf iku dhek mek bondo ya karim niku tok Gus. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus begitu dhek ya Karim di mburine ana wong ngetut. Membunyikan kata yang sama, ya Karim, ya Karim, ya Karim, burine. Suwe-suwe lak gatel, iki sapa iki? Aku ya Karim, dhek melok ya Karim noleh dhek. Sinten sampean nirokno kula niku? Terus sing burine jawab, "Lho, aku gak nirokno, aku dhewe ya anjene seneng ya Karim kok." Wis diterusno meneh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ditirokno terus. Akhirnya muring-muring iki wong Badui iki. Kon nek nirokno terus, kowe nek nirok-nirokke aki terus ya Karim, kowe tak kandhake Kanjeng Nabi Muhammad lho sampean. Ganggu wong tawaf sampean. Terus sing wong mburi iki, "Lho, kowe ngerti Muhammad po?" "Oh ngerti, aku ikut mau goleki ora ketemu, akhirnya aku tawaf kene iki." Nah, lah sing mburi ku ternyata Kanjeng Nabi ku mang. Lho, Kanjeng Nabi iki ya langsung gak kuat dhek lho, aku iki Muhammad sing kok deleki terus didekep. Nek aku sing dadi Kanjeng Nabi tak dawak-dawakno sik. Ya tak acting sik, tak takoni sing gak sik. Tapi Kanjeng Nabi kan wonge tulus dadi langsung didekep. Ya Karim, dadi aku iki Muhammad, aku iki nabimu, aku sayang karo awakmu, awakmu sayang karo aku. Itu kan ceritane. Mau berdekapanlah mereka. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang. Wet di antara mereka. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ada salam dari Allah. Aku sampaikan kepadamu." "Oh nggih, waalaikumsalam." Jadi nyenengno ya. Gusti Allah karo Kanjeng Nabi kirim-kiriman salam. Nyenengno tenan. Mene nek Gusti Allah titip salam nang awakmu tak liwat Yai Musin ya. Gitu. Ada pesan apa dari Allah? Kata Rasulullah. Terus Jibril menjawab, "Itu Allah pesan Muhammad, katakan kepada si Badui itu." "Oh iya, akan saya sampaikan." "Apa kata Allah?" Terus malaikat Jibril menjawab, "Katakan sama Badui itu, dipikir kalau kamu tawaf dengan menyebut ya Karim itu terus nanti hidupmu tidak dihisap oleh Allah. Apa rumangsamu terus dosamu diampuni apa ya? Gusti Allah iki ya rada iseng kok ya ngono iki lho ngomong iki lho kan ya. Ana wis tawaf ikhlas kok ya di rumangsamu nek ya Karim ya tak sepuro ngono piye gitu lho nek cara Jawane. Apa dipikir kalau engkau bilang ya Karim, lantas hidupmu kelak tidak aku hisap," kata Allah melalui Jibril, melalui Rasulullah. Wong Badui iki ternyata jawabannya medeni koyo Madura persis. Dia bilang, "Loh, kalau Allah menghisap saya, aku akan menghisap dia." Lho piye kuwi? Lah wong Madura ta kuwi? Lho Gusti Allah arep dihisapi piye karepe? Jadi Badui sama Madura itu kelihatannya nasabnya sama. Terus disampaikanlah oleh Jibril kepada Allah. Terus Allah jawab, "Loh, piye karepmu? Le, kowe arep menghisap Allah. Piye karepmu? Menungso kok menghisap Allah?" Gitu. Terus si Badui jawab, "Kalau Allah menghisap dosa-dosaku, maka aku akan menghisap ampunannya. Kalau Allah menghisap maksiat-maksiatku, aku akan menghisap kedermawanannya." Ngono cari ini si Badui bener atane, ngono kan? Bener. Wes. Pokoknya aku dosa dihitung-hitung karo Gusti Allah, jajal tak hitunge ampunane nang aku. Ngono ya. Nek kate aku dilok-lokno soal maksiatku, jajal tak deloke dermawane Allah sapira nang aku. Ngono ki lho, kan asik tuh itu kan, itu terjadi tidak dalam syariat, terjadi di dalam kemesraan cinta, betul enggak? Sing ngono-ngono ki lho, kaya sampean karo bojo sampean lak wis gak hisap-hisapan to. Maksudnya kok dudu hisap bahasa Indonesia
Jangan bocah-bocah. Gus. Hisab tuh maksudnya ngitung-ngitung kan bebojoan ora dihitung-hitung tadi. Wis orang ngitung lah wis kabeh dikekke kan gitu. Itu loh maksudnya ora hisab. Wah, jangan gue iki. Are-are. Oke. Terus Allah akhirnya dalam tanda petik mengalah. Wis lah rasa ngomong hisab-hisab. Wong aku ya arep ngisab kowe ngono kuwi ya. Saiki kowe nek pengen ora dihisab dosamu, kowe ngono dosa ngene ya. Awas nek ngisab aku ya, tak hisab lho, Rahman Rahime lho. Nek wong Madura kan gitu. Gus Tresno niki wong Madura niku nek dagangane ora payu ndangak. Katanya Rahman Rahim sampean. Mana buktinya? Ngono kan ditagih. Ndelok iwak ora entuk-entuk ndangak meneh. Katanya Rahman Rahim. Masa sampai maghrib tidak dapat ikan satu pun. Mbok saya minta 5 aja lah paling dalam. 2 untuk saya sama istri saya, 3 untuk anak saya. Terus Allah ngongkon malaikat ngekei iwak 5. Tadi dari laut itu mencolot iwak nang perahu 5. Terus isi mengkrek. Kok 5 tenanan to ya? Ya Rahim, Rahmannya 5, Rahimnya 5, 10 ngono lho. Kan gitu. Di wong Madura iki jan batui tenan. Gusti Allah akhirnya ngelulu, kan malaikat digebaki ngono peraune. Aku kebak, ayo pencolotan kayak peraune kebak. Akhirnya wong Madura rada isin-isin kae, dibombong to Gusti Allah. Isin-isin terus peraune didorong tekan pantai. Kok delok ana kaya omah kobong kae. Sadurunge dheke bertanya-tanya ana wong mlayu, "Cak, omah sampeyan kobong." Langsung dhek mengkrik meneh, "Ya Allah, apa maksudmu? Kita kan punya masalah di laut, kenapa dibawa-bawa ke darat?" Kayak nyenengke tenan wong Baduy karo Madura ya. Engko nek dodolan rapayu ngancam. Kalau ndak laku sampai sore ini untuk bayar anak saya sekolah besok, saya mau mabuk saja nanti malam. Gitu kan. Saya mau judi aja kan gitu. Tak menunggu. Oke, jadi kira-kira ya Karim itu gitu. Jadi ya Karim itu, kata Karim itu memang apa ya inti kata Karim itu dia punya semua dimensi yang lainnya. Jadi ada titik berat cinta, ada titik berat kebenaran, ada titik berat kebaikan. Terus biasanya secara teknis 3 ini titik tengahnya adalah kebijaksanaan, Al-Hakim. Tapi kalau kamu selulup Al-Hakim itu dalamnya adalah Al-Karim kan gitu, kira-kira ngono iku rek. Tapi iku yo sakarepmu kowe percaya apa ora. Terakhir, kemudian terakhir yang ketiga sebelum kita puncai nanti, aku pengen takon ngene, aku iki keliling kaya ngene iki. Saya tuh upamane NO kuwi wong, diibaratkan wong ya badannya orang. Sirahe iki sing ndi? Sopo sirahe iki? Kan ada NO, ada Muslimat, ada Fatayat, Ansor, PMII, Ibnu, Banser, ya toh sak piturute. Sirahe iki apa? Secara organisasi berarti kepalanya NU itu apa? Nah, di barat kewong gitu. Mungkin Pak Musamil bisa nolong saya juga nyun sewu Pak. Kalau kita gambar kepalanya NU itu apa? Kalau dari segi struktur PBNU. PBNU. Oke. Oke. Hatinya? Hatinya itu Surya. Surya. Ya, Surya NU. Tangannya? Tamfidiyah. Ya. Kepalanya bisa Tamfidiyah, tangannya itu bisa Ansor, Fatayat. Ansor, Fatayat, PMI itu semua ya, tangan dan jari-jarinya. Jari-jari. Kakinya Nahdiyin. Nahdiyin, betul. Kakinya itu Nahdiyin. Lo aku apa nih? Aku apa nih? Masa gak bisa nomok kan? Aku sandale.
bukan bagian resmi dari badan, tapi kan kok nggo terus aku. Kok idak-idak terus. Aku sandale. Bener ra kira-kira Mas? Cocok ora kuwi perumpamaane? Sandal ki ana gunane ora? Lumayan ya. Iso menghindarkan kaki kita dari najis, dari duri dan batu yang tajam. Tur yo marake kowe duwe martabat sithik to, nek ora sandalan kan ora penak karo tangga. Dari rumah ke masjid kalau nggak sandalan mesti wudu lagi. Nek kowe dari rumah ke masjid ora sandalan nganggo peci tetep wudu meneh. Nek kowe saka ngomah sandalan nang masjid meskipun ndak pakai peci wudu meneh ora. Jadi janjane luwih migunani ndi peci apa sandal. Lumayan ya aku berguna dek iki. Dadi aku iki ming sandale Nahdliyin. Cetha ya. Penggaweanku diapake tidak bendino wong sandal. Jadi aku ndak masalah idak-idakan aku. Cuman kan aku ming sandal iso pedot, iso apa menerek, iso gripis. Ya, iso kok dol dhewe ya. Iso hilang. Nah, saya itu sedang berharap Pak Yai supaya Nahdlatul Ulama itu mbok bikin sepatu. Saya akan usulkan mbok ndamel sepatu damel Nahdliyin ben ora sandalan tok. Ngerti ya? Ngerti ya maksudnya ya? Artinya mungkin tahun depan kalau acara seperti ini sudah bukan sandal lagi yang duduk di sini, tapi sudah sepatu. Menurut maksudku. Upamanya yang resmi memang orang NU bener. Jadi PBNU, Suriah maupun Tanfidiyah menyiapkan sepatu bagi Nahdliyin. Bukan nek sandal kan, yo ming nempelin ngono kuwi nek sepatu kan rapet. Nah sepatunya misalnya kalau tahun depan acara-acara gini lagi, mbok ndak usah Kiai Kanjeng, sing sepatu resmi misalnya Kiai Ganjur. Itu sama Mas Sastro yang kesini, kan bagus. Terus yang sayanya mbok Gus Nuril apa siapa gitu, ya. Sing resmi tenan, sing wong NU tenan, aku kan ming sandal. Itu loh maksud saya. Itu setuju aku. Kok ora pati yo? Kok mboten? Aku ming sandal dan aku wong jenenge sandal ya kadang ya pedot bar ku ya dibuang, aku ya ora masalah wong ming sandal. Mulane aku iki mendorong supaya PBNU itu bikin sepatu supaya keliling kemana-mana. Gus Nuril kayak siapa, monggo. Kan Gus Nuril juga pernah ke sini. Kiai Ganjur yang nyanyi, yang selawatan Kiai Ganjur. Kiai Kanjeng iki ora cetha PDIP ya ora. Gitu loh. Bobit kayak yang sarjana hukum kayak. Gitu. Oke, jadi saya cuman usul karena saya mencintai kalian, karena saya mencintai Nahdliyin, saya mencintai semuanya dan saya tidak boleh benci kepada siapapun. Mbok aku kok buang, mbok aku kok seleke kali, aku kok seleke tempat sampah, aku ora masalah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepadaku. Aku hanya butuh ridhonya Allah kepadaku. Dunya kabeh leken. Aku ijen di awang-awang, aku ora masalah. Wa'tasimu bihablillah, aku berpegangan pada tali Allah. Ini tak terusno dadi Gus ama iya nangis hingga aku. Ngono ya pokoknya tahun depan Gus Nuril ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah jam 1, sudah hampir jam 1, kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan sangat Pak Yai Muhsin untuk memberi kalimat-kalimat terakhir. Tidak terbatas waktunya, monggo karena panjenengan ingkang mandegani sedaya niki wonten mriki. Saya persilahkan dan kemudian nanti langsung kita berdiri bersama untuk dipimpin doa. Fatafadhalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah,
Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Jenenganipun bersama yang saya hormati jenenganipun Romo Kiai Sutrisno Yusuf yang saya hormati, jenenganipun Cak Nun dan beserta rombongan semua yang saya hormati. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf, kami harus bicara di sini, mestinya kami agak takut sama beliaunya Gus Ahmad dan Cak Nun dan Pak Idris. Kapasitas saya apa di sini? Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa setelah saya mendengarkan sekian pembicaraan sampai pada malam hari ini betul-betul malam yang hening dan betul-betul malam yang semakin dingin. Saya memahami dengan apa yang disampaikan Pak Nun, Cak Nun sendiri saya masih sulit. Karena apa? Saya tidak bisa apa-apa dan saya lahir saya ini dari orang yang telanjang. Saya memahami agama juga belum bisa, Cak Nun. Karena apa? Kalau kita bicara, kita simpulkan tadi ada surat Ikhlas dan ada yang lain-lain. Saya itu begini, setelah akhir-akhir saya mendengar dan saya merasakan akhir-akhir ini umat Islam pada umumnya satu sama lain sudah saling merasa dirinya paling benar, merasa orang yang lain salah. Ini yang saya prihatin. Oleh karena itu begini, Cak Nun, saya sendiri ini akan mengenal Allah saja belum bisa. Sebetulnya kalau kita nyembah pada Allah itu yang disembah apanya, Cak Nun, sebetulnya itu? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Dan apabila kita ini ingin takut pada Allah, itu yang kita takuti apa? Dan apabila kita ingin sebetulnya menyembah Allah, itu yang disembah apanya? Kita mengimankan Allah itu sebetulnya yang diimankan apanya? Ini jangan yang menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itu sebetulnya kita ini baru ingin mengenal siapa itu sebetulnya Allah itu. Ada pertanyaan yang menggelitik, mungkin bisa dijawab Cak Nun. Allah sekarang itu sedang mengapa, Cak Nun? Coba ini Mas Bakser. Allah sekarang sedang mengapa ini? Sedang apa ya? Lu kok diam semua? Allah sekarang itu sedang mengapa ya? Kok melihat kita ya? Kalau tidak ada yang menjawab, saya jawab sendiri. Allah sekarang ini tadi baru saja saya dijalankan dari sebelah sana ke sini, saya oleh Cak Nun untuk bicara, baru saja Allah mengerjakan hal ini. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, alhamdulillah pada malam hari ini bagi kami malam yang luar biasa. Semoga apa yang kita terima ilmu dari sekian banyak para kiai, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itulah sebetulnya hakikat bahwa di sini kita duduk bersama. Tadi dikatakan Cak Nun, kita ingin mencintai Allah dan kita ingin dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita rela. Oleh karena itu kita bisa apapun dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, kita ini tetap dalam suasana senang, dalam suasana tenang, dan dalam suasana gembira. Karena apa?
Tadi disampaikan dalam sebuah ayat bahwa kita ini kalau dikatakan tadi ada sebuah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena semua gerakan yang kita lakukan, semua apa yang kita jalankan ini, dari seluruh gerakan kita, badan kita ini kalau sudah diniati ibadah dan ibadah kepada Allah, inilah hakikatnya. Kita menghambakan kepada Allah. Inilah yang sebenarnya kita menghambakan kepada Allah. Bapak Ibu dengan duduk yang begitu tenang, dengan hati yang begitu tenang, dengan situasi yang begitu tenang, ini semuanya karena apa? Juga kecintaan kita kepada Allah. Maka dalam istilah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bil ilqah. Pertama yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah ini apa? Tadi dikatakan kalau Cak Nun ini kan syariat, sholat itu kan syariat, semuanya itu kan syariat. Yaitu ma'rifatul ilah, kita mengenal sebenarnya kepada Allah. Kita mengetahui secara hakikatnya kepada Allah. Ma'rifatul ilah bil itqan, dengan yakin. Sudah tidak ada istilah ragu. Pertanyaan, bagaimana kita mengenal kepada Allah? Bang, Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita mengenal kepada Allah, mari kita bersama-sama mengenal pada diri kita sendiri. Ma arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Barang siapa yang sebetulnya tahu siapa tuh sebetulnya diri kita itu siapa? Pertanyaan, kita itu sebetulnya siapa? Kita itu dari mana? Dan kita itu akan kemana? Kalau coro Jawane wong iku kudu ngerti sangkan paraning dumati. Barang siapa yang tahu tentang dirinya sendiri, maka dia baru akan tahu siapa sebetulnya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang dia tidak mengenal dan belum mengenal tentang siapa tentang dirinya sendiri, saya yakin dia tidak akan bisa mengenal siapa sebetulnya Allah. Siapa sebetulnya Allah itu? Belum tentu kita sholat sekian sholat. Itu sholat. Kita sendiri sholat itu luar biasa, belajar dan belajar. Kita sebetulnya belum tak bisa sholat. Hati kita seperti apa? Kekhusukan kita seperti apa? Di antara mulai Allahu Akbar dengan sampai salam mungkin 1 detik saja kita bisa dengan hati dan jiwa yang tenang betul-betul itu sholat, ingat kepada Allah, itu sudah bagus. Inilah sebetulnya menjadi satu pertanyaan kita. Kita ini setelah kita tahu tentang siapa kita, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya apa yang Allah ciptakan untuk kita semua ini, bakali kita ini dengan bakali pitik saja lebih baik bakali pitik. Itu kalau kita lihat ke sana. Bakali menungso niku lho, kali bakali pitik masih bagusan bakali pitik. Bakali pitik ini didadar enak, diuntal jadi jamu, didol ya payu. Coba kalau kita lihat bakal kita itu sebetulnya dari Masya Allah,
baunya aja arus. Digoreng ya enggak enak, dikujamu apalagi. Dan itu menjijikkan. Oleh karena itu setelah kita tahu sebetulnya kita itu dari mana dan untuk apa kita diciptakan inilah berarti ruang kita untuk belajar dan belajar untuk memahami tentang diri. Setelah kita tahu siapa tentang diri kita, ternyata kita itu tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa qad arafa rabbahu man jahila nafsahu. Sebetulnya kita itu bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Wong lahir kita tidak bisa apa-apa. Siapa yang merasa bisa dan tidak punya apa-apa? Kalau orang masih hidup ini masih merasa punya, wah itu berarti masih ngabuk miliknya Allah. Wong lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya yang ada di langit dan bumi itu milik siapa? Milik Allah. Kadang-kadang ini tanah saya, ini anak saya, ini milik saya. Sayanya itu jangan keras-keras. Itu dipinjami Allah aja sementara. Oleh karena itu dengan kita bersama-sama untuk disimpulkan, mari kita bersama-sama belajar dan belajar menjadi orang baik. Tadi kalau menjadi orang baik itu kategorinya man ahsana man asahu. Orang yang kita ini tidak merasa disakiti oleh orang. Orang baik itu tidak merasa disakiti orang. Itulah baru orang baik. Karena apa? Ya, istilah kalau kita ingin menjadi ahli surga itu kan ada 3. Yang pertama salah satu min akhlaki ahlil jannah. Ada 3 ini akhlaknya orang yang ini insya Allah surga, menjadi surga. Yang pertama apa? Al-ihsan ilal musi, yaitu kita selalu berbuat baik dengan siapapun yang berbuat jelek dengan kita. Jadi kalau kita itu orang baik, tidak merasa disakiti orang itu, tidak merasa. Dan apabila merasa disakiti, kita tidak akan membalas apa-apa. Karena tidak ada ruang kita untuk tidak berbuat untuk tidak baik. Itulah orang baik. Yang kedua, wal afu liman dzalamahu. Kita tetap memohon maaf kepada orang yang selalu berbuat tidak baik, menzalimi kita. Jadi kita jangan merasa walaupun toh kita ini benar, walaupun toh kita itu sedang disalahi, mari kita bersama-sama tetap memberikan ampunan. Orang yang tawadhu bukan dalam arti orang itu rendah. Orang yang merendah bukan arti orang itu rendah. Tapi justru orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, wal badlu liman haramau. Kita tetap masih jiwa memberi dan memberi. Walaupun orang lain tidak perhatian kepada kita, walaupun orang lain itu bakhil terhadap kita. Jadi sebaik-baik kita memberi orang yang dia ahli sosial itu bagus. Karena mungkin masih ada harapan bisa dikembalikan. Tapi kita memberikan kepada orang yang dia justru tidak pernah memberi kepada kita. Itulah baru luar biasa. Karena apa? Kita hanya memohon kembalinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya rasa Sanun yang saya sampaikan. Mungkin kami mohon maaf dari nanti doanya beliau di sana. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mentakdirkan acara kita ini luar biasa sempurna di mata manusia ya, meskipun pasti tidak ada yang sempurna di mata Allah. Jadi apa yang beliau kemukakan Pak Yai Muhsin tadi itu sebenarnya adalah puncak dari yang kita pelajari tentang ikhlas dan noto lagu. Ketika beliau
bertanya kepada kita atau mempertanyakan yang beliau sudah tahu jawabannya. Jane awake dhewe iki nyembah Gusti Allah iki apane sing disembah. Ngono ya. Kene sembayang iki jane sembayang nang apane. Terus dan seterusnya ya. Kan jawabannya memang belum kita sebut tadi. Itu kan jawabannya adalah walam yakullahu kufuwan ahad, yaitu jawabannya. Tidak ada apapun atau siapapun yang menyerupainya, ya Pak Muzamil ya. Kalau saya bisa menjawab ikine, yang kita sembah itu ininya, kalau kita bisa merumuskan berarti ayat itu tidak berlaku. Kalau kita bisa merumuskan Allah, berarti dia tidak walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa merumuskan Allah. Maka kita jangan coba merumus-rumuskan, wis dirasakno, dilakoni, iku isone ngono tok. Karena kalau kita ngerumus-rumuskan itu membatalkan ayat walam yakullahu kufuwan ahad atau mungkin walaisa kamitslihi syai'un. Satu. Terus beliau melebarkan kepada satu dialektika man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, kan gitu kira-kira. Beliau sudah mengantarkan kita untuk lho kowe iki ra duwe apa-apa, kowe iki ra iso apa-apa gitu ya. Nah, kita sempurnakan untuk pembelajaran kita. Kowe iki menungso ora ming ora iso apa-apa, ora ming ora duwe apa-apa, kowe iki ra ono. Jadi puncak pengetahuan manusia adalah sadar bahwa kamu itu tidak ada aslinya. Yang ada hanya Allah. Begitu kamu ngerti ketiadaanmu, kamu akan sampai kepada satu kesimpulan yang ada hanya Allah. Jadi kalau ada kamu itu sebenarnya bagian saja dari kehendak Allah. Kowe ono ora ono ki terserah Allah. Dan kita ini tidak ada. Jadi kita ini bukan pihak lain. Ngerti ora? Ini Tuhan satu pihak terus kita. Kita bukan pihak lain. Kita ini bagian dari ini. Kita ini bagian dari Allah. Makanya ilaihi rajiun. Jadi menggang sedelet engko bali menenang sejatining. Dudu jalmo, nek jalmo kan makhluk ya. Jadi kita tuh ndak ada. Maka para malaikat yang diciptakan Allah sebelum alam semesta itu juga bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang menyatakan loh kan Kanjeng Nabi durung ngono, kuwi lak Kanjeng Nabi ketika di casting jadi Muhammad bin Abdullah. Jadi ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, itulah Rasulullah. Sebab tidak ada yang bisa mengenal Allah secara sejati, secara benar-benar. Maka dia merepresentasikan dirinya menjadi cahaya yang memancar dan terpuji itu. Kemudian berevolusi menjadi alam semesta, kemudian malaikat. Di antara malaikat ada yang kemudian menjadi iblis. Kemudian Allah bikin jin di bumi. Kemudian merusak dirinya sendiri, hancur lebur, terus hidupnya terbengkalai sampai sekarang, merencor-merencor karu-karuan tanpa tanah dan tanpa peradaban. Hidupnya jin itu memuncak ketika Nabi Sulaiman, tapi setelah itu karu-karuan. Ya. Kemudian digantikan oleh makhluk baru, pra Adam, sebelum Adam, yaitu Banujan. Wong Jawa ngundangi Banujan. Nah, ketika Banujan ini juga merusak dirinya dan menumpahkan darah di antara mereka. Ketika itulah Azazil Kanzul Jannah, seniornya malaikat Jibril, yaitu malaikat yang paling sepuh, yang kemudian oleh Allah saking mengabdinya kepada Allah, kemudian dia diberi kesempatan untuk bertamasya turun ke langit 6, 5, 4, 3, 2 sampai ke bumi. Masing-masing katakanlah 1000 tahun, 1 milenium. Di langit 6 1 milenium, 5 1 milenium, seterusnya. Begitu sampai di bumi, ketika iblis sampai di bumi, belum iblis waktu itu masih Azazil, belum digelari iblis.
dia menjumpai dunia sedang hancur lebur, reruntuhan dari masyarakat yang disebut Banu Jan tadi. Kemudian si Azazil mendirikan kerajaan di bumi. Kemudian dia sangat kerasan di bumi karena di sini dia melihat segala sesuatu begitu indah. Ya, ada siang malam yang romantis, ada pohon-pohon di mana-mana, ada ijo royo-royo, ilir-ilir. Ilir-ilir apa? Tandure wes sumile tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Ada gunung, ada pelangi, ada begitu rupa indahnya bumi ini sehingga si Azazil ini tidak mau pulang ke langit, tidak mau pulang ke langit 7. Dia melawan kehendak Allah, wong dia disuruh tamasya pariwisata sebentar dia tidak mau balik. Akhirnya Allah marah sehingga Allah kemudian nek ngono aku nggawe Adam. Aku nggawe khalifah di bumi. Kemudian malaikat diperintahkan wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semua malaikat kecuali Azazil, maka dia disebut iblis oleh Allah. Kenapa Azazil tidak mau sujud kepada Adam? Karena dua hal. Yang pertama, dia hubbud dunya, dia merasa nikmat di bumi, ya. Nomor dua, kan dia cemburu kepada Adam, karena Adam itu ciptaan Allah yang paling bagus, masterpiece, yang paling ganteng, apik, gagah, sempurna. Jadi sampean ini sempurna, proporsional, irungnya semene, kupingnya semene, bibune. Nek ora percaya mlebu nang gone jin. Ora ono sing proporsional, ono sing ndase kegeden, ono sing tangane kedawan, ono sing kukune ora karu-karuan kae, mulai rasa rono kowe. Gitu. Ndak ada yang sempurna. Manusia ini ahsani takwim, sebaik-baik makhluk yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat iblis, karena dia disebut iblis karena tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau patuh kepada khalifah, maka dia disebut iblis karena dia cemburu kepada rupa indahnya si Adam alaihissalam. Nah, sejak itulah terjadi segala sesuatu yang sekarang kita alami. Iki nak critake dawa banget nganti jam 4. Ora. Wis tak kei sidik, akhirnya karena Adam masih training di surga, sidik ya tak tambah adegan. Adam masih training dikongkon sesuk kowe dadi khalifah, saiki tak latih sedelet, pencak, tani ngono ya. Si iblis ora trimo. Ojo nganti Adam rene dengan baik-baik. Nek anjane kepeksa rene kudu dalam keadaan dihukum. Sehingga dia tidak punya bargaining power yang kuat kepada Allah maupun kepada makhluk yang lainnya. Maka si iblis subversi naik ke surga. Carane melbu adalah masuk ke mulut naga, menjaga pintunya surga. Kemudian dia melbu awake naga kuwi sing buntute ana ning jero swarga. Kemudian keluarlah si iblis itu di dalam surga. Kemudian dia mencari Adam dan dia berpikir Adam harus kena. Adam harus bisa saya pengaruhi. Maka iblis berpakaian malaikat. Dia ambil kembali kostumnya sebagai malaikat, terus make upan seperti zaman dulu. Nah, ketika bertamu kepada Adam, Adam menyangka dia adalah malaikat. Sehingga ketika dia diminta untuk diajak untuk mendekati pohon dan mengambil buah itu, dia mau karena dipikirnya itu malaikat. Itu namanya talbis. Jadi kejadian di dunia ini adalah kejadian seri 2, seri 3, seri 4 dari kejadian di mana Adam ditipu oleh iblis. Republik Indonesia ini banyak sekali iblis-iblis yang berpakaian malaikat dan rakyat tertipu. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Ah wis saiki nek ana apa-apa kuwi pedomane ngono kuwi. Tapi tidak ada masalah. Memang ada kontra antara Allah dengan iblis sampai hari kiamat. Ya, kita jangan terpengaruh sama itu semua. Kita manfaatkan semuanya. Kita sudah tahu akidah, kita sudah punya Islam. Karena tema kita juga ada yang namanya noto laku. Noto laku ini tinggal Anda belajar kepada terminologi apa. Misalnya kain
selimut, sarung, kelambi celana. Itu belajar nata lagu. Nek kowe iki isih selimut, nek isih kain kan urung cetha dienggo apa. Menungso kudu pinter, kudu sinau. Maka dibikin selimut. Nek selimut kan juga masih lemah apa jenenge ming 4 persegi panjang tok. Selimut kuwi ana sing nggo sirah, ana sing nggo sikil, apa iso diwolak-walik? Kalau Anda masih pada tahap selimut berarti sok-sok kue selimutan sing wingi kok nggo sikil saiki kok nggo sirah. Berarti belum sempurna teknologimu dan ilmumu. Mulane digawe sarung. Wis ana jahitane. Wis ana bundere. Ning sarung iso diwolak-walik juga toh. Isih iso nglemprek. Maka kita meningkat ke baju dan celana. Nek baju dan celana iki wis ana tasrih, wis ana bunyan, sudah ada anatomi, sudah ada konstruksi. Kaosan ra iso diwalik. Ya nek diwalik ora penak ning gulu, ya ora. Kathok celana ora iso diwalik, ya ora. Iso ora kowe celanoan kok walik. Nek nguyuh bingung kowe engko. Nah, itu berarti sudah ada tatanan, sudah ada tata laku, ya. Sudah menata. Itu kalau kayak pakai kain. Saya kasih contoh satu lagi misalnya, kembali ke bluluk. Wong Islam ki wis entuk kerambil, wis entuk klopo, sehingga sudah ada struktur yang jelas di dalam ilmunya. Ana sing njaba dhewe apa kulit sing alus. Jerone sepet, ya. Jerone meneh bathok, jerone maneh klopone kerambile sing iso diparut dadi santen. Jerone meneh ana banyune. Nek diperluas engko ana manggar, ana blara, ana glugu sak piturute. Sudah ada anatomi, sudah ada pembagian-pembagian yang ilmiah. Jadi agama Islam sudah sampai pada kelapa. Ketika Nabi Musa dulu baru cengkir. Enggak, baru bluluk. Ketika Nabi Daud baru cengkir, ketika Nabi Isa baru degan. Sekarang degan mandek sebagai degan, tidak mau berkembang jadi kelapa. Kelemahan orang Islam adalah kowe iki wis duwe klopo, ngopo kok kowe iki isih bluluk sikapmu? Nggih mboten? Kowe iki wis klopo kudu wis ngerti fungsi masing-masing. Kowe sepet ora entuk ngonek-ngonekke bathok rasa bagusi karo sepet. Ora rasa aku atos lho, nek kowe lak sabut. Aku iso dadi sapu jare sabut, nek bathok lara iso. Ora rasa ngono kuwi. Semua pada fungsinya masing-masing. Orang Islam seharusnya sudah sempurna, sudah memimpin dunia kalau berpikir secara kelapa. Cuman kebanyakan orang Islam isih degan. Kuwi lumayan jane nek degan. Ning oke sing isih cengkir. Dan kebanyakan umat Islam isih bluluk. Jadi bluluk ya mung semene iki urung ana sabute, urung ana ora. Dadi kowe mung bluluk. Medeni wong kok di bluluk iso mung dibandemke. Ketika kowe Allahu Akbar bluluk kowe. Nek Allahu Akbarnya kelapa dahsyat, tapi kalau Allahu Akbarnya bluluk kan membandem wong. Ngono kira-kira ya, ngerti ya? Jadi nata laku menurut saya apa yang kamu ambil untuk simbolismenya atau untuk terminologinya, iso klopo, iso kain, iso segala macam. Bisa juga pohon, karena Allah memakai pohon, simbolismenya di dalam Al-Quran. Kemudian kebun, surga, artinya surga namanya Al-Jannah. Al-Jannah bahasa Arab, bahasa Indonesianya kebun atau taman, Mbak ya. Itu makanya kalau orang Barat Taman Eden. Kalau kita lebih produktif karena kebun, nek taman konsumtif, nek kebun lah produktif, gitu, menghasilkan. Nek taman kan minggu seneng-seneng, kan gitu. Jadi banyak sekali untuk noto lagu itu banyak sekali Al-Quran memberi pelajaran. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ini kita sampai kepada tingkat ilmu yang luar biasa Pak Yai. Sudah sampai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi arafa nafsahu itu maksudnya apa? Janjane kowe iki ora ana. Maka ketemulah kepada sing ana. Sapa sing ana? Ya ming ahad kuwi, kul huwallahu ahad. Ya ming kuwi sing ana, liyane ra ana. Nek kowe kaya ana kuwi ming dianakke, ngerti ora? Diadakan. Pak Edi pengusaha, ya. Apakah dia pengusaha? Bukan.
Karena besok-besok dia bukan pengusaha lagi setelah tua. Jadi bukan pengusaha. Apakah Pak Edi manusia? Apakah itu Pak Edi? Yang rambutnya agak putih, apa itu? Enggak, dia bukan itu. Karena ketika di kuburan, bukan itu. Dia sudah bukan itu lagi. Tapi ketika beliau dikubur, masih ada Pak Edi enggak dalam pikiran kita? Ada. Jadi bukan ini Pak Edi. Jadi kui dudu ono pengusaha pejabat itu bukan keberadaan, itu cuman pakaian-pakaian saja. Nah, saiki wis. Mas, kui kelambimu kowe apa dudu? Kelambimu kowe apa dudu? Dudu to ming kelambimu to. Ya to. Atine iso kok copot. Nek kelambimu kok copot kowe isih kowe. Oke. Drijimu kuwi kowe apa wekmu? Nek drijimu dilangi tetep kowe ora? Lho. Nek drijimu diketok, kowe tetep kowe ora? Tetep. Nek sikilmu, tanganmu diketok, tetep kowe ora? Tetep. Nek gulumu diketok, tetep kowe ora? Jadi kowe dudu awakmu kuwi. Cetha ya? Ketika dikubur kita sudah menjadi satu dengan tanah, tapi kowe tetep kowe. Jadi kowe dudu kuwi, ngerti ra? Cetha ya? Itu yang namanya man arafa nafsahu, nek rumangsamu kowe iki kuwi. Kowe ora ngerti awakmu. Cetha ya? Nanti sampai ke puncak di mana kita sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya kul huwallahu ahad. Neng rasa semelang karena Allahus somad. Tiba-tiba Allah kasih fungsi as-somad di situ. Bukan Al-Karim, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tapi as-somad. Tempat bergantung. Betul enggak? Tempat bergantung. Terus lam nyalid lam yulat, orano variabel ahad titik. Itu bukan hanya soal Yesus, Maria, bukan soal itu. Ini soal pikiranmu iki rasa pecah-pecah nek Allah titik. Ngono lho. Nek kowe duwe 1.000, ya 1.000 kuwi sing apik. Nek kowe mangan tempe, detik itu sing paling enak, sing paling bener, sing paling indah ya tempe kuwi. Sing marake tempe ora penak mergo ning utekmu ana sop buntut. Akhirnya sop buntute ra kelakon, tempene ora penak. Itu yang namanya ikhlas. Ikhlas adalah apa anane kowe saiki iki ya kuwi sing paling apik. Bahwa besok pagi ada perkembangan, alhamdulillah. Besok pagi kamu adalah yang kamu besok pagi. Jadi kowe saiki dudu kowe sing sesuk isuk. Lah wong saiki ki lak nglambyang. Isih saiki wis mikir pemilu 2019. Kuwi wong ora ikhlas. Kowe isih tugas saiki, kowe wis nglakoni sembarang sing tujuane 2000. Jadi kowe iki orang ngadeg di 2017, kowe berdiri di atas 2019. Itu yang namanya tidak ikhlas. Wah, iki dadi nek tak teruske tenanan iki. Wis kuwi terjemahke dhewe ngono ya. Jelas ya? Dadi wis ngerti man arafa nafahu faqat arafa rabbahu ya, jelas ya kul huwallahu ahad sampai ke walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bismillah. Sekarang kita akhiri dengan satu nomor yang lembut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.